Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Saya Maci Ahmad selaku kuasa hukum dari Bapak Henry Kurniadi. Alias Bang John LBF dan juga Bapak Sabar Pardeman Numan Tobing. Hari ini kami agendanya ada pemanggilan untuk mendapatkan hasil pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan ya, di mana tadi kita sudah berbicara kepada penyidik bahwa hasil dari SP2HP bahwa laporan dari saudara Ari Kristianto yang kemarin melaporkan klien kami Bapak John dan Bapak Sabar hari ini mendapatkan hasil adalah tidak ditemukannya peristiwa pidana. Jadi laporan dari saudara Ari Kristianto selaku direktur dari PT Adi Dharma yang menuduh klien kami melakukan penipuan, penggelapan dan juga pencucian uang itu sudah dihentikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya seperti itu. Jadi tidak ada terbukti ya. Jadi dari hasil itu, hasil dari Polda Metro Jaya dihentikan. Jadi kawan-kawan bisa menerka sendiri bahwa pasal pidananya aja sudah tidak ada, apalagi pencucian uangnya, karena pidana asalnya itu harus dibuktikan, tipu gelap dan pidana penggelapan itu tidak ditemukan peristiwa pidana. Hasilnya ini sudah ya. Oke. Ya. Bang John, gimana Bang John? Udah adanya SP2HP di stop ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran ditunjukkan ya. Saya sudah sering kali sampaikan bahwa kita sebagai umat, kalau kita berserah pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jadi pembela kita ya. Jadi kami pun ketika kami dilaporkan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang, saya sebagai warga negara yang baik, kami mengikuti tahapan proses dari dipanggil, diminta keterangan, diminta bukti-bukti, dan lain-lain. Kami ikutin tahapan sesuai ketetapan undang-undang yang berlaku dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Metro Jaya ya. Saudara Ari Kristianto melaporkan saya dan Pak Sabar, katanya kami menipu, menggelapkan, dan mencuci uang ya. Hasil hari ini 25 Agustus 2023, alhamdulillah berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, ditandatangani oleh Direktur Kriminal Khusus langsung, bahwa laporan tersebut dihentikan penyelidikannya, henti lidik. Dan langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah minggu depan saya akan datang ke Polda lagi untuk melaporkan balik saudara Ari Kristianto dan kawan-kawan atas tuduhan yang tidak terbukti ya, karena ini sudah sangat mencemarkan, merugikan ya nama baik saya dan Pak Sabar dan perusahaan kami juga gitu. Jadi saya akan mencadangkan hak hukum saya untuk melakukan langkah hukum juga untuk melaporkan balik saudara Ari Kristianto, Direktur PT Adi Dharma Eka Prana dan kawan-kawan atas kejadian ini. Dengan dihentikannya penyelidikan, saya punya hak hukum untuk melakukan langkah tersebut. Yang saya perlu sampaikan teman-teman, saya ini tidak ujuk-ujuk langsung sukses punya 7 perusahaan, punya 200 lebih karyawan. Usaha saya tidak ada yang aneh-aneh. Usaha saya yang high five itu ngebantu masyarakat Indonesia mudah punya legalitas usaha, 4 juta sampai buka rekening PT, udah termasuk sewa kantor. Puluhan ribu pengusaha baru lahir dari usaha kami. Dan ketika ada orang yang bikin usaha melalui kami, negara pun dapat PNBP ya. Jadi apa yang kami lakukan ini berdampak sangat positif untuk negara ini, untuk masyarakat luas. Jadi orang berani buka PT. 7 tahun sebelum saya memulai usaha ini, saya hidup di dunia burung ya.
saya nyari makan dari arena lomba burung, ngerakit tropi, mungutin bendera, jadi MC, dibayar cuma 60.000 sehari. Jadi saya ini nggak ada terah, nggak ada gen, nggak ada keturunan penipu. Kalau saya mau berbuat kriminal dari dulu, ibarat hidup saya susah, kalau mau aneh-aneh itu untuk kita nyambung hidup dari dulu. Tapi orang tua saya mendidik saya dengan sangat baik. Laki-laki perut lapar, keluar dari rumah, cari uang dengan halal, jangan nipu, jangan nyuri, jangan nyakitin orang. Orang tua saya nggak ngasih harta, tapi ngasih ilmu yang ditanamkan dari kecil. Keluarga saya tidak ada satupun yang punya catatan kriminal. Jadi kejadian pansos-pansosan ini yang diduga kuat dompleng popularitas saya, menuduh-nuduh saya, nipu duit receh 1,8 miliar, sudah dibuktikan bahwa hari ini dihentikan penyelidikannya dari pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ya teman-teman, jadi mungkin yang bersangkutan ini ngiranya saya cupu lah, tapi saya bisa buktikan hari ini saya nggak cupu, tapi saya suhu. Saya sudah bilang, ya jangan bermain api, nanti kamu kebakaran. Ya, untuk urusan harga diri teman-teman, untuk urusan harga diri, mau orang kaya mau orang miskin, semua harga diri itu benar-benar jadi sesuatu yang sangat berharga dan paling berharga, paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Jadi jangan pernah sentuh merendahkan harga diri seseorang. Saya sudah sampaikan, untuk pengecualian nih ya, Saudara Ari Kristianto akan saya laporkan balik. Ya, dan Saudara Arif Edison, kita ada agenda kedua yang akan kita sampaikan ke teman-teman pers semua, bahwa beberapa waktu lalu kami dituduh Pak Sabar ini ijazahnya palsu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Sabar. Katanya ijazah gelarnya Pak Sabar itu palsu. Terus saya data-data pribadi STNK saya dimodifikasi, diduga dimodifikasi, kemudian dicantumkan secara terang benderang nomor rangka, nomor mesin kendaraan kami, dan alamat pribadi kami di-share di media sosial tanpa persetujuan kami. Dan kami duga kuat ini adalah bentuk illegal access, dan kami sudah melakukan laporan polisi. Dan hasilnya kami pun juga sudah dapat surat dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa laporan kami terhadap Saudara Arif Edison mengenai pasal 32 Undang-Undang ITE tentang illegal access, yang ini ancamannya 10 tahun ya Pak Mati ya? Iya, 10 tahun. Maksimal 10 tahun penjara, sudah naik ke tahap penyidikan. Artinya dari hasil penyelidikan naik ke tahap penyidikan, sudah ditemukan unsur pidana ya yang dinyatakan oleh ahli-ahli ya Pak ya. Iya. Nah, dari saya sementara ini akan dilanjutkan oleh Pak Sabar mengenai tuduhan dari Saudara Arif Edison bahwa katanya gelarnya palsu, Pak. Oke. Jadi gini, saya perlu pertegas ya. Dalam mengelola bisnis kami itu good corporate governance. Artinya kami sangat menjaga nilai-nilai kebaikan dalam menjalankan bisnis kami, itu yang pertama. Yang kedua, perihal masalah gelar, kalian bisa menilai sendiri. Tidak mungkin saya bisa menjabat sebagai dosen, terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, punya nomor induk dosen nasional, bisa diakses hari ini, ya, selama 10 tahun. Dan saya sudah mendidik ribuan mahasiswa, bahkan konsultan-konsultan pajak mungkin yang ada di Indonesia hari ini. Itu adalah hasil didikan saya. Karena saya dipercaya oleh Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia sebagai Ketua Divisi Pengembangan dan Pendidikan. Dan nanti tanggal 21 September saya akan diangkat menjadi Wakil Ketua DKI AKP2I. Artinya apa? Kalau misalnya segala dokumen saya itu diragukan atau dipalsukan, kan tidak akan mungkin. Ataupun saya membuat-buat gelar-gelar yang palsu, kan tidak akan mungkin. Karena sebelum saya menjabat sebagai dosen, bagian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua juga, tidak mungkin saya bisa mengabdi di kampus alumni saya kalau itu tidak benar, kan seperti itu. Secara logika sederhana saja, mana mungkin ada seseorang yang bisa dipercaya mengajar di kampus di mana ijazah dia palsu dari situ, kan tidak akan mungkin. Jadi tolong berpikiran jernih.
harapan saya ya sudah, kalau kamu sirik ya silakan aja, kejar aja ilmu dengan Kerja baik, lebih keras lagi. kerja lebih keras gitu loh. Jadi jangan, karena hal yang tidak masuk di akal kadang, tapi kan katanya internasional dari mana nggak ngerti saya ya. Jadi teman-teman itu yang perlu kami pertegas di sini, bahwa ini sudah naik ke sidik ya, Bang John sudah naik ke sidik, dan kita akan terus Gas terus. Kami Ya. akan komit, akan gas terus, Gas terus. ya, karena ini negara hukum. Ya. Secara pribadi saya sangat kecewa dan sangat tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh saudara Arief Edison ini, ya. Dan saya sudah berkomitmen pada diri saya, hanya satu orang yang saya kecualikan untuk berdamai, untuk minta maaf. Tidak akan pernah saya mau berdamai dengan saudara Arief Edison, ya. Dan ini minggu depan saya akan laporkan saudara Ari Kristianto, Direktur PT Adidharma Eka Prana, ya, ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik, dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, ya, yang sangat keji untuk kami, untuk bisnis kami, ya, sehingga masyarakat Indonesia dengan kejadian ini yang pastinya akan saya umumkan, supaya kita belajar semua. Di negara ini Anda diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, Anda diberi hak untuk berpendapat, untuk berbicara, tapi pastikan pendapat atau argumen yang Anda sampaikan jangan sampai menyinggung atau merendahkan harga diri seseorang. Kami tidak pernah berbisnis yang aneh-aneh, berbisnis yang ilegal. Kami menjalankan bisnis, semua 7 perusahaan saya bisa dicek, bisa diakses semuanya. Perusahaan kami membantu masyarakat, memudahkan kepentingan masyarakat, ya. Jadi ketika kami dituduh-tuduh seperti ini, sangat tidak terima saya. Dan saya harus pertegas, tadi saudara Ari Kristianto kan melaporkan kami dan akhirnya dihentikan penyelidikannya. Ada disangkakan katanya kita ini penggelapan, pencucian uang. Saya pertegas sekali lagi, Henry Kurniadi alias John LBF tidak punya bos di belakang, tidak punya saya 1 rupiah pun sumbangan dana dari investor manapun. Ownernya perusahaan saya semuanya hanya berdua, saya dan Pak Sabar. Kami tidak punya bos atau cukong atau siapapun di belakang kami yang menaruh duit, nitip duit. Bahkan di sekitar 1 bulan yang lalu kami sempat ada transferan dana masuk salah transfer, teman-teman. Dan itu miliaran. Kami ada buktinya semua, dan itu nilainya hampir 1,5 miliar. Apa yang kami lakukan? Detik itu kami cek mutasi, ada uang yang tidak bukan untuk kami, ya, bukan sesuai dengan bisnis kami, bukan untuk ditujukan untuk perusahaan kami. Kami langsung buat laporan ke pihak bank, dan kurang dari seminggu dananya sudah ditarik kembali oleh pihak bank. Ini apa sih artinya? Kami ini nggak mau menerima yang bukan hasil kerja keras kami, menerima yang bukan haknya kami, dan stop menggiring opini John LBF kok cepet kaya, 2 tahun, 3 tahun bisa beli ini. Karena saya kerja keras, dan sekarang era medsos. Klien saya itu seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua aja bikin PT di tempat saya. Masa nggak boleh kaya? Transaksi saya besar, transaksi kami besar, jumlahnya, volumenya besar. Banyak influencer-influencer, tiktokers yang main TikTok Shop, yang Anda mungkin juga udah dengar, sehari live, sejam live bisa puluhan miliar, bisa ratusan miliar. Ya, ini era media sosial, ini era teknologi. Kalau memang mau cepet kaya, ya kerja keras secara konsisten, bukan dompleng popularitas, nuduh orang, nipu, nyuci uang dan lain-lain. Ingat, ada Tuhan di sini. Allah kalau sudah berkehendak kun fayakun. Sebulan pun, seminggu pun orang bisa jadi sukses. Dan